Manga One Piece chapter 1123 yang berjudul 2 minggu yang hampa dibuka dengan memperlihatkan kondisi para marinir yang bertugas di Egghead Island yang sudah tepar semuanya gara-gara simpul hakinya Joy Boy yang Emmet lepaskan di chapter sebelumnya. Di antara para marinir yang tepar tersebut, kita bisa melihat ada Vice Admiral Doll dan Vice Admiral Pomsky yang menurut saya itu cukup untuk menjadi sampel kalau para Vice Admiral yang lainnya nasibnya juga tidak jauh berbeda. Satu-satunya yang diperlihatkan tidak dalam kondisi pingsan di antara mereka hanyalah Ash Snake yang posisinya masih berada di dalam penjara gelembung. Meski penjara gelembung membuat tubuhnya melemah, tapi ternyata dia masih bisa bertahan dari ledakan haki yang bahkan bisa membuat para Vice Admiral tumbang. Mungkinkah ini bukti kalau penjara gelembung yang memiliki frekuensi sama dengan si Stone punya kemampuan untuk menangkal pancaran Haoshoku Haki? Entahlah. Dalam posisi yang masih berada di dalam gelembung, Ash Snake mencoba membangunkan Vice Admiral Pomsky yang tepar di dekatnya agar jangan sampai membiarkan cowok idamannya bisa kabur begitu saja meninggalkan Egghead Island. Namun usahanya itu jelas sia-sia. Di kejauhan, staf lookout kelompok bajak laut Elbaf memberitahukan kepada Kapten Dory dan Brogy tentang kondisi para marinir itu. Mendengar informasi tersebut, sebuah kalimat yang tidak terduga keluar dari mulutnya Dory. Dory bilang kekuatan haki itu sepertinya lebih kuat dari miliknya Akagami. Saya pikir kata-katanya Dory ini sangat penting sekali untuk dicerna pelan-pelan. Jadi gini, yang dijadikan pembanding oleh Dory kan hakinya Shanks. Itu berarti pemilik Haoshoku Haki terkuat yang Dory ketahui adalah Shanks. Karena Dory sudah hidup selama ratusan tahun, maka kuat dugaan bajak laut pemilik Haoshoku Haki terkuat saat ini mungkin memang Akagami no Shanks. Celakanya, para bajak laut yang menyandang gelar terkuat sudah tewas satu persatu. Manusia terkuat Shirohige tewas dalam perang besar di Marineford. Makhluk terkuat Kaido tewas dalam pertempuran di Wano Kuni. Sehingga menurut saya cukup masuk akal jika yang bakalan tewas selanjutnya adalah dia yang disebut-sebut sebagai pemilik Haoshoku Haki terkuat, Akagami no Shanks. Setelah Shanks tewas, barulah bajak laut pemilik kekuatan buah iblis terkuat yang akan menyusulnya. Nah, setelah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada si robot kuno raksasa, wujud Gear 5-nya Luffy akhirnya berakhir juga. Namun tenang saja, ada Nami yang siap menjaga Luffy yang sudah berubah menjadi kering keriput di pangkuannya. Menariknya, di saat semua orang terlihat sangat antusias karena sudah bisa berlayar dengan bebas menuju ke Elbaf, Sanji terlihat serius memandangi tubuh Vegapunk yang terbujur kaku di depannya. Kemudian sebuah cerita flashback pun dimulai. 2 minggu sebelum insiden terjadi di Egghead Island, Shaka menemukan sebuah anomali data. Karena bahasa yang mereka gunakan terlalu tinggi, saya jadi kurang begitu paham detailnya. Tapi intinya, ada seseorang yang sudah mencuri sebagian energi Mother Flame. Dan untuk menutupi tindakannya itu, dia memanipulasi data-data yang terkait dengan Mother Flame dan power plan-nya agar seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sadar kalau hanya salah satu Vegapunk saja yang bisa melakukan hal itu, Stella langsung curiga kalau pelakunya pastilah Lilith. Karena mungkin sesuai dengan namanya, Lilith merupakan manifestasi dari sisi iblisnya Vegapunk. Sementara Shaka dengan sikap bijaksananya menduga kalau hanya dirinya, Stella dan Pythagoras saja yang punya alibi sempurna untuk tidak dicurigai sebagai pelakunya. Stella kemudian memutuskan untuk menyelidiki keempat Vegapunk yang lain. Agar rencana mereka itu bisa berjalan tanpa ketahuan, ketiganya kemudian memutuskan untuk mengaktifkan mode siluman pada otak mereka. Seminggu kemudian, penyelidikan mereka akhirnya membuahkan hasil. Berdasar dari penyelidikan yang sudah dilakukan, Pythagoras akhirnya menemukan bukti bahwa York-lah yang telah berkhianat. York terbukti mengunggah memori palsu ke dalam pang record dan merusak Denden Mushi yang ada di TKP. Shaka juga menemukan bukti bahwa seseorang telah melepaskan Shiking modifikasi tanpa otorisasi. Dan bukti yang paling valid untuk mendakwa York sebagai pelakunya adalah pesan jarak jauh yang York kirimkan beberapa waktu sebelumnya yang berhasil direkonstruksi ulang oleh ketiganya, di mana dalam pesan tersebut, York memberitahu para Gorosei kalau Vegapunk melakukan penelitian terkait Void Century. Sehari setelahnya, Vegapunk mendapatkan informasi kalau Lulusia Kingdom telah dimusnahkan. Meski secara detail kejadiannya masih belum begitu jelas, Vegapunk Stella punya firasat yang sangat buruk. Makanya dia langsung menyuruh Pythagoras untuk mengecek perubahan tinggi permukaan air laut dan memonitor semua jalur komunikasi nirkabel. Stella yakin sebagian energi Mother Flame yang York curi pasti dikirim kepada pemerintah dunia menggunakan Seeking modifikasi untuk kemudian digunakan sebagai bahan bakar salah satu senjata kuno. Vegapunk benar-benar sangat menyesal karena sudah mempersonifikasikan sifat serakahnya menjadi sesosok humanoid semacam York. Tapi menyesal sekarang tidak akan mengubah apapun. Yang bisa Vegapunk lakukan saat ini hanyalah mempersiapkan sebuah kapal untuk mengevakuasi para ilmuwan dan pekerja dari Egghead Island sedini mungkin. Makanya ketika Luffy dan Bonnie sampai di Egghead Island, kotanya terlihat sangat sepi manusia.
Karena Vegapunk yakin pemerintah dunia pasti akan mengejarnya hingga ke ujung dunia, dia memutuskan untuk tidak ikut menyelamatkan diri juga. Hingga sampailah pada sebuah keputusan, jika memang harus mati, Vegapunk Stella ingin pemerintah dunia membayar nyawanya dengan sangat mahal. Kemudian muncul sebuah pertanyaan dari entah itu Shaka atau Pythagoras, yang intinya, bagi makhluk seperti mereka, definisi mati itu yang seperti apa? Persis seperti yang dipertanyakan oleh Gorosei Mars di manga One Piece chapter 1113. Selanjutnya, Vegapunk mulai menyusun rencana untuk menyambut kematiannya yang bisa datang sewaktu-waktu. Karena ingin matinya nanti masih dalam keadaan berpikir, dia pun membeli cincin tasbih digital ala Sultan Dubai, Ikibla, melalui link produk yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi. Berbeda dengan tasbih digital biasa, Zikir Ring Ikibla ini wujudnya benar-benar berupa cincin, sehingga orang awam seperti Luffy pasti akan mengira yang dipakai oleh Vegapunk hanyalah cincin biasa. Nah, satu hal yang paling dia highlight dari rencananya itu adalah apapun yang terjadi nanti, pabrik tempat memproduksi pulau awan buatan, bagaimanapun caranya harus tetap terlindungi, karena itu akan sangat penting sekali untuk menyelamatkan manusia jika dunia ini nantinya benar-benar akan tenggelam. Setelahnya, ada sebuah adegan yang membuat saya sedikit bingung bagaimana harus bereaksi. Di chapter 1116 kan, York bilang kalau Stella adalah sosok yang sangat buruk dalam berakting dan berbohong. Namun di sini, ketika York bertanya sedang apa dirinya di atas rongsokan robot kuno raksasa, Vegapunk Stella bisa dengan santainya menjawab kalau dirinya sedang memeriksa apakah dengan teknologi Mother Flame yang sedang mereka kembangkan, dia bisa membuat robot kuno raksasa itu bisa bergerak kembali atau tidak. Dan ketika York mendoakan Stella agar proyek Mother Flame-nya bisa segera disempurnakan, Stella juga dengan bisa poker face-nya mengamininya, padahal di dalam hati dia berharap sebaliknya. Dari sini saya jadi berpikir, jangan-jangan dalam adegan ini Vegapunk Stella memang tidak berbohong, sehingga bangkitnya robot kuno raksasa memang dari awal bukan karena dipicu oleh Gear 5-nya Luffy, melainkan karena Vegapunk sudah mengecharge sumber energi si robot kuno raksasa menggunakan Mother Flame. Jadi saat Luffy pertama kali bertemu dengan Vegapunk Stella di manga One Piece chapter 1066, dia bukan baru selesai menaruh Denden Mushi broadcast-nya, melainkan baru selesai menginstal Mother Flame di dalam tubuh si robot. Makanya saat pertempuran di Egghead terjadi, si robot bisa bangkit kembali dan langsung tertrigger untuk bergerak, karena di waktu yang sama dia juga mendengar suara jedak-jeduk Gear 5-nya Luffy yang persis suara jedak-jeduknya Joy Boy. Nah, setelah kejadian itu, beberapa hal yang kemudian dipersiapkan oleh Vegapunk untuk menyambut kematiannya sendiri antara lain mempersiapkan rekaman pidato seperti yang bisa ditonton dari chapter 1108 hingga 1122, 2 hari sebelum hari H. Vegapunk lalu diam-diam menaruh Denden Mushi broadcast di dalam tubuh si robot kuno raksasa dan menyetingnya agar otomatis menyiarkan hasil rekamannya itu ke seluruh dunia jika detak jantung dan nafasnya Vegapunk Stella berhenti. Kemudian yang terakhir, menghapus ingatan mereka bertiga selama 2 minggu ke belakang yang terkait dengan pengkhianatan York serta persiapan serangan balik mereka untuk memastikan agar gerak-gerik mereka tidak terlihat mencurigakan. Namun sebelum proses penghapusan dimulai, Vegapunk menuliskan pesan untuk dirinya sendiri yang intinya memberitahukan kepada dirinya sendiri kalau pemerintah dunia sudah tahu jika mereka melakukan penelitian terkait Void Century dan menyuruh Vegapunk untuk percaya kalau mati adalah jalan terbaik. Setelahnya, kejadian demi kejadian tidak terduga yang membuat Stella shock berkali-kali terjadi. Dimulai dari kedatangan Bonnie dan Yonko Topi Jerami di Egghead Island, kedatangan Cyberpol yang dipimpin oleh Rob Lucci dengan misi asasinasi, pengepungan besar-besaran oleh armada kapal angkatan laut, hingga kemunculan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn di Egghead Island. Selanjutnya, ketika pertempuran sudah meletus dan kendali para pasifista jatuh ke tangan angkatan laut, Stella, Sanji, Franky, dan Atlas turun dari laboratorium atas dengan menaiki Vegatank. Ternyata dalam perjalanannya itu, Stella sudah mengungkapkan niatnya untuk mati kepada Sanji dan Franky. Sementara Atlas entah mendengarnya juga atau tidak, karena posisinya nemplok di luar kendaraan. Aslinya Sanji tidak setuju dengan rencananya Vegapunk itu. Namun apa mau dikata, meski sudah jungkir balik sedemikian rupa untuk melindunginya, pada akhirnya Vegapunk tetap mati juga. Dan berkat kematiannya itu, siaran broadcast yang sudah Vegapunk siapkan 2 hari sebelumnya akhirnya tersiar ke seluruh penjuru dunia. Satu hal lagi, Vegapunk berpesan semoga One Piece ditemukan oleh Luffy dan para nakamanya. Chapter pun kemudian ditutup dengan sorakan kegembiraan dari Usopp dan para member bajak laut raksasa yang sudah berhasil menjemput Luffy yang sebentar lagi akan menginjakan kakinya di negerinya para kesatria raksasa, Elbaf. Pertanyaannya sekarang, kenapa para raksasa seolah sudah sangat tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Sangat Nika alias Luffy sampai-sampai mereka rela datang ke Egghead Island untuk menjemputnya sendiri? Apakah kemunculan kembali Sangat Nika adalah bagian dari salah satu ramalan besar yang dipercayai oleh bangsa Elbaf sebagai tanda kalau sudah saatnya mereka untuk melakukan perang puputan alias Ragnarok?
Karena ini adalah chapter penutup sebuah arc, dari awal saya sudah tidak terlalu banyak berharap bakalan ada sesuatu yang wah di dalam cerita. Dan ternyata benar. Jadi saya kasih rating 8 dari 5 saja untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.